materi yang terakhir ini saya ambilkan limited dependent variable. Jadi karena kata depannya adalah limited dependent. Dependent itu berarti variabel X atau Y kan? Nah, limited dependent variable ini berarti artinya variabel dependent yang terbatas. Variabel dependent yang terrestriksi, yang punya batasan nilai. Nah, apa batasan nilainya pada variabel dependent ini? Batasannya adalah 1 dan 0. Nah, kalau kemarin kita ingat 1 dan 0, itu kita kenal dengan variabel dummy. Ya kan? Nah, kemarin dummy kita buat dengan rumus K-1 untuk variabel yang sifatnya kualitatif. Misalnya kemarin jenis kelamin, kemudian agama, kemudian lokasi tempat tinggal. Kalau Magelang punya 3 kecamatan, berarti dummy-nya ada 2. Semoga masih ingat ya. Nah, dummy yang kemarin kita bahas, itu posisinya dia di X sebagai variabel independen. Maka kalau kita buat bersamaan regresi, ya biasa kan, Y sama dengan fungsi dari misalnya ini pendapatan, kemudian ada dummy jenis kelamin. Misalnya Y-nya adalah kekayaan. Nanti kita bisa lihat apakah perempuan punya elastisitas kekayaan lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, masih ingat ya, itu dummy yang posisinya sebagai variabel X. Nah, kalau dibalik, si dummy-nya itu menjadi variabel Y, maka kita akan bicara di level limited dependent variable. Nah, kita balik di sini bahwa si dummy itu berada di variabel Y-nya. Kayaknya. Nah, maka di sini logikanya adalah bahwa Y itu nanti hanya punya 2 pilihan. Limitednya dibagi 2, yaitu 1 dan 0. 1 itu selalu yang bersifat positif, 0 selalu yang bersifat negatif. Itu nggak ada ketentuan sih sebetulnya, cuman konsensusnya seperti itu. Nah, contohnya apa? Nah, kita bisa ini ada beberapa contoh. Seseorang memilih punya asuransi atau tidak. Berarti yang punya asuransi itu 1, yang tidak itu 0. Nah, nilai IPK misalnya. IPK karena kita punya 0 sampai 4, nah ini nggak bisa kalau kita buatkan 0, 1, 2, 3, 4, tapi kita bagi langsung. Nilai IPK yang di bawah 4, itu berarti 0, sama IPK yang 4, itu berarti 1. Nah, contoh lagi, bekerja atau tidak bekerja, berarti bekerja itu 1, tidak bekerja itu 0, dan lain sebagainya. Nah, itu sebagai variabel Y. Nah, variabel X-nya apa? Ya, apa aja. Misalnya, di sini, apakah pendapatan, tingkat pendidikan, usia, mempengaruhi seseorang memiliki asuransi atau tidak. Maka punya asuransi atau tidak, ini kan Y kan? Nah, pendapatan X1, tingkat pendidikan X2, dan usia adalah X3. Nah, lagi, apakah pendapatan, jarak, jam kerja seseorang mempengaruhi seseorang menggunakan transportasi umum atau tidak? Nah, berarti Y-nya, kalau dia misalnya ke kantor menggunakan kendaraan pribadi itu 1, atau menggunakan transportasi publik itu 0. Nah, ini kan nggak ada positif negatif kan? Kita nggak bisa bilang, oh orang yang pakai transportasi umum itu jelek. Enggak. Nah, ini bebas aja. Mau dibalik, misal kalau yang pakai kendaraan umum dikasih 1, yang pakai kendaraan pribadi dikasih 0, nah itu bebas. Tapi yang diingat bahwa variabel Y di sini terbatas atau limited. Artinya apa? Variabel Y cuman
bisa diangkakan 1 atau 0. Artinya apa? Artinya untuk menentukan probabilitas. Ya, yang kita bicarakan di sini bukan elastisitas, tetapi probabilitas. Apakah seseorang yang pendapatannya tinggi cenderung menggunakan transportasi publik atau transportasi umum? Sama aja ya, publik atau pribadi maksudnya. Atau apakah seseorang yang rumahnya jauh, jarak rumahnya jauh dari kantor, probabilitasnya lebih tinggi yang mana? Dia pakai transportasi pribadi atau transportasi umum. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, kalau diem berarti bisa. Nah, beberapa kasus kalau di logistik, jadi kenapa kok dikenalnya logistik? Jadi limited dependent variable itu nama ilmiahnya, tapi kita sering mengatakan regresi logistik. Nah, regresi logistik ini diambil dari salah satu metode dalam limited dependent variable. Nah, sebetulnya metodenya itu banyak, tapi yang terkenal, yang paling sering digunakan adalah si regresi logistik. Makanya yang terkenal, kita kalau bilang logistik, regresi logistik ya berarti pakainya yang itu, maksudnya seperti itu. Tapi ini dalam ranah kita menggunakan limited dependent variable. Maksudnya regresi, tapi yang menggunakan variabel Y yang terbatas pada angka 1 dan 0. Dan sifatnya adalah kualitatif. Jadi, mungkin bisa kayak tadi, IPK itu kan angkanya 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ini kan kuantitatif kan, bukan kualitatif. Tetapi kalau kita memposisikan dia sebagai variabel Y, maka ini harus dikonversi hanya menjadi 1 dan 0 saja. Mau yang rendah dikasih 1, mau yang tinggi dikasih 2, silahkan. Nah, kemudian sekarang next. Nah, ini karena pakai 2. Nah, oke. Nah, contoh untuk data. Nah, contoh kasus untuk yang berbau ekonomi banget itu seperti ini. Ini datanya Susenas. Jadi kalau kalian ambil di BPS itu bisa ambil ke cari data yang Susenas, survei sosial ekonomi nasional. Nah, ini datanya mikro banget. Ini bayar, tapi kalau untuk mahasiswa bisa diperoleh dengan gratis. Jadi kalau Susenas itu, publikasi Susenas itu 2 kali dalam 1 tahun, dia Februari sama Agustus. Nah, Februari sama Agustus ini dia bareng sama Sakernas. Sakernas itu survei tenaga kerja, yakni survei sosial. Nah, kalau yang Februari itu datanya levelnya bisa sampai provinsi, tapi yang Agustus itu sampai ke individu, kalau nggak salah ya, dikonfirm aja. Nah, ini datanya mikro. Jadi kalau data mikro itu ya data rumah tangga, tapi ini sampel ya, karena kan bukan survei. Survei kan hanya penduduk kalau di BPS. Kalau di Susenas, kita bisa melakukan regresi logistik dengan contoh kayak gini. Jadi ada pilihan wanita bekerja di data angkatan kerja, di data tenaga kerja, itu kita bisa lihat apakah wanita itu memilih untuk bekerja atau tidak bekerja. Nah, bisa nih, kalau yang bekerja kasih 1, yang tidak bekerja dikasih 0. Nah, X-nya apa aja? Bisa lihat dari pendapatan suami, pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, misal udah pernah kerja atau belum, usia, kemudian jumlah tanggungan. Ada jumlah tanggungan anak usia yang kurang dari 6 tahun sama di atas 6-18 tahun. Nah, jelas di sini Y-nya adalah dummy 1 dan 0,
dummy seorang wanita memilih bekerja atau tidak bekerja. Nah, X di sini husband earnings berarti ini kan rasio ya, rupiah, lama sekolah rasio, pengalaman kerja juga mungkin bisa tahun, umur, nah juga mungkin bisa tahun. Nah, ini jumlah, ini jumlah. Nah, untuk pengalaman kerja ini bisa dummy juga kan? Misalnya pertanyaannya untuk variabel ini, apakah dulu pernah bekerja atau dulu tidak pernah bekerja, 1 atau 0. Ya, jadi dummy di sini diposisikan bisa sebagai variabel Y maupun sebagai variabel X. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Kita mau penelitiannya kayak apa. Ya. Kemudian, bagaimana cara mengestimasi regresi dengan variabel Y yang limited seperti ini? Nah, kita punya 3 pilihan cara. Bentuk data nanti saya pakai Word. Nah, kita punya 3 cara untuk mengestimasi limited dependent variable. Cara yang pertama kita sebut dengan LPM, Linear Probability Model. Kemudian cara yang kedua pakai logit. Kemudian ada probit. Nah, regresi logit ini yang sering kita sebut sebagai regresi logistik. Jadi asal katanya jadi logit. Nah, masih banyak sebetulnya, kalau tak sebut aja ya, nanti pasti itu apa lagi Bu. Nah, ini hanya pengembangan aja. Ada topit, ada glogit, ini untuk data yang berkelompok. Oke, tapi nggak tak bahas ini, karena sebetulnya mengestimasi 2 ini sama pakai yang logit-logit itu masih bisa sih. Nah, saya bahas satu-satu. Yang pertama adalah LPM atau Linear Probability Model. LPM ini menggunakan masih OLS. Ya, jadi kalau kita buat persamaan, bentuknya seperti ini, bahwa Y itu terbagi menjadi 1 dan 0. Kemudian kita mendefinisikan berapa X yang kita miliki. Nah, contohnya, Y1 punya rumah, 0 tidak punya rumah. X-nya pendapatan, rasio atau rupiah. Nah, sebetulnya kalau kalian lihat variabel ini jelas ya, ini variabel yang kalau data BPS itu data mikro, berarti kalau kalian mau ngambil penelitian seperti ini, datanya adalah data primer. Jadi sebetulnya nggak butuh banyak data juga. Primer kalian ambil 40 aja, 40 responden aja, udah cukup. Misal nanya ke buruh pabrik, mereka milih apa nih? Milih laju atau milih ngekos. Saya ambil buruh pabrik yang rumahnya jauh dari Magelang, bukan orang asli Magelang. Nah, kalian mau nanya nih, milih yang mereka milih laju pulang pergi atau milih yang dia stay di Magelang, kos. Nah, itu kan juga udah bisa jadi logistic regression. Jadi banyak ya contohnya ya. Nah, oke, saya nggak akan ngasih yang detail banget, saya ngasih gambaran aja untuk bagian yang ini. Linear Probability Model, nah ini adalah metode yang masih menggunakan OLS, tetapi dengan distribusi Bernoulli. Nah, karena di sini variabel Y-nya itu adalah 1 dan 0, dan karena masih OLS, ingat OLS itu selalu bahasanya terkait dengan elastisitas. Maksudnya, satu satuan kenaikan X akan meningkatkan Y sebesar koefisien beta 2, kan gitu. Nah, akibatnya dengan model ini masih menggunakan OLS, akhirnya nggak logis. Karena setiap peningkatan 1X akan meningkatkan probabilitas sebesar koefisien, kan gitu. Nah, itu nggak logis. Ya, meskipun bisa menggunakan OLS, tapi interpretasinya akan susah. Karena ini kan probabilitas. Masa iya kalau orang punya pendapatan meningkat setiap tahun, maka probabilitasnya akan gede? Kan enggak. Kenapa kok enggak? Karena pendapatan seseorang itu akan terbatas. Seorang petani
tidak mungkin tahu-tahu dia punya pendapatan yang sangat tinggi. Terus tahu-tahu dia beli rumah, kan enggak? Nah, maka kalau menggunakan OLS biasa, ini modelnya akan jadi rancu. Meskipun bisa dilakukan. Atau kalau bahasa saya, kalau rancu itu bias ya. Maka model OLS untuk Y yang dummy atau model OLS untuk regresi logistik itu dihindari. Meskipun bisa dilakukan. Nah, maka metode yang paling tepat untuk melakukan regresi logistik itu ada dua. Yang pertama adalah sebelum lagi. Nah, tak selesaikan dulu. Nah, yang pertama adalah logit dan probit. Logit dan probit itu sangat mirip. Dan kita boleh milih logit atau probit dan hasilnya nggak jauh berbeda. Nah, dalam regresi logit, variabel X, lihat yang ini aja ya, kalau lihat yang bawah nanti yang atas yang lihat yang ini aja. Ya. Dalam regresi logit, dia menggunakan yang namanya cumulative distribution function. Nah, ini jelas, ini sudah bukan OLS. Dia menggunakan maximum likelihood. Artinya apa? Kalian nggak ketemu asumsi klasik, tapi ada asumsi yang lain. Ya. Dia akan menggunakan 3 asumsi, ada Hosmer, ada Lemons-Howe, sama satunya normalitas. Tapi itu tidak asumsi klasik, jadi lebih enteng. Ya, saya pun juga momok ya sama asumsi klasik, ya sama aja kayak kalian. Nah, dia menggunakan maximum likelihood. Nah, di sini variabel X seperti biasa, variabel Y dianggap sebagai probabilitas dengan nilai logaritma natural. Nah, interpretasinya gimana? Kalau mau ngomong interpretasi yang logis, agak sulitnya adalah nanti kalau di sini koefisiennya udah keluar 0,5 misalnya, ini nggak bisa langsung dibaca, tapi dihitung dulu si antilognya. Kenapa? Karena di sini len. Paling itu aja. Nah, misalnya kasusnya tadi ya, pendapatan, misalnya Y adalah fungsi dari X, kemudian ini adalah punya rumah atau tidak, punya rumah atau tidak, kemudian fungsi dari pendapatan. Nah, sampai sini, kalau sudah keluar angkanya nanti, misalnya keluarnya ya Y, len, PI, 1 min probabilitas I sama dengan alfa 0 plus 0,5 pendapatan. Plus E. Cross section ya. Ini I, ini I. Nah, berarti setelah diantilog misalnya ketemunya 0,3, probabilitas seseorang memiliki rumah sebesar 0,3 lebih tinggi daripada yang tidak memiliki rumah. Jadi yang dilihat adalah probabilitasnya. Oke. Kalian baca bab 10 ya untuk lebih jelasnya kalau pengen mengerjakan ya regresi logistik ini. Nah, saya lanjut dulu. Model yang kedua kita sebut dengan regresi probit. Nah, probit sama logit sama probit itu sama, hanya bedanya yang probit ini asumsinya adalah normal cumulative distribution function. Jadi hanya beda di asumsi normalitasnya aja. Nah, untuk regresi probit, persamaannya seperti ini. Gak usah panik dulu ya. Gak usah panik dulu. Cuman, keunggulannya kalau yang di probit ini, kita bisa lihat persentase kenaikan probabilitas. Nah, kalau probit itu, kita bisa lihat berapa marginal efeknya. Kita bisa lihat berapa persentase kenaikan probabilitasnya. Jadi misal, pada persamaan kayak tadi ya. Oke. Misal kita punya rumah atau tidak.
sama dengan alfa 0 plus misalnya 0,63 gitu ya, pendapatan plus E. Tapi ini dikerjakan dengan profit. Nah, kalau logit tadi kan kesulitan kita kan kita harus mengubah ke bentuk anti-log. Nah, kalau si profit ini enggak, kalau profit ini kita bisa lihat kenaikannya dari ini 0,63. Nah, ini kita kurangkan dengan pendapatannya. Jadi misal, ini saya harus punya 2 contoh ya kayaknya ya. Bentar. Oh, saya nggak bisa langsung baca, jadi saya harus punya output regresi untuk profitnya. Ini kan harus ada 2 angka. Oke, pada intinya gini. Pada intinya kita punya angka koefisien beta 1 di sini. Kemudian kita punya nilai asli pendapatan, misal pendapatannya itu range-nya 8 sampai 10 juta. Kemudian ini kita hitung uji Z-nya, misal ketemunya 0,9. Nah, 0,9 Z-nya ini kita kurangkan dengan ini. Nah, ketemunya kan 0,2 sekian ya. Nah, berarti probabilitas seseorang berpendapatan 8 sampai 10 juta untuk memiliki rumah sebesar 0,2%. Oke. Next-nya apa? Enggak, next-nya apa? Oh, habis. Oke. Nah, saya tahu kalian masih bingung banget ya. Jadi, karena kita nggak ketemu langsung juga, tapi nggak apa-apa. Tolong diingat bahwa ada sebuah metode regresi yang bisa mengakomodasi dummy sebagai variabel sebagai variabel Y, sebagai variabel dependent. Nah, bagaimana cara mengestimasinya? Kita punya 2 cara, pakai logit atau pakai probit. Logit kita gunakan dengan bantuan len. Jadi nanti kalau diinterpretasikan, probabilitasnya harus di-antilog dulu supaya bisa dibaca. Sedangkan probit enggak. Nah, kedua metode itu, logit maupun probit, yang dibaca adalah probabilitas. Kenaikan kemungkinan seseorang memiliki atau memilih 1 dari 0 di variabel Y dibandingkan dengan variabel X-nya. Nah, itu regresi logistik atau limited dependent variable.